Halo, perkenalkan nama saya Irfan sebagai finalis UCMC 2020 dari Chartis Team. Di sini ada rekan saya, Hendra Rusli, dan pada video ini kita akan membahas mengenai beberapa indikator perekonomian dan dampaknya terhadap IHSG serta kinerja PT Antam. Hal pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai GDP Growth Impact terhadap market. Seperti yang kita lihat dari grafik berikut, kita dapat melihat bahwa estimasi pertumbuhan GDP Indonesia pada tahun 2020 akan minus, yaitu berada pada rentang minus 1 hingga minus 2%. Lalu, apa saja komponen GDP? Komponen GDP menurut pendekatan pengeluaran terdiri dari konsumsi, investasi, government expenditure, serta net export atau ekspor dikurangi impor. Setelah kita mengetahui komponen tersebut, bagaimana kinerja dari komponen tersebut jika kita lihat dari PDB Indonesia, ternyata pada kuartal 2 2020, angka konsumsi mengalami minus 5,51%, dilanjutkan dengan government expenditure yang minus 6,9%, investasi minus 8%, ekspor minus 11%, dan impor minus 16%. Hal ini menjadi indikasi bahwa aktivitas industri dan perdagangan sedang terhambat, proyek pemerintah yang tertunda, terjadi capital outflow dan likuiditas pasar yang rendah. Seberapa besar capital outflow yang terjadi pada tahun 2020 dapat kita lihat dari tabel berikut. Terdapat foreign capital outflow sebesar 153 triliun, di mana 49 triliunnya merupakan yang berada di stock market. Terjadinya aliran dana keluar atau capital outflow ini menjadi indikasi bahwa IHSG akan turun. Lalu bagaimana dampak GDP growth terhadap Antam? Jika kita melihat pada diagram lingkaran berikut, kita dapat melihat bahwa segmen revenue terbesar dari Antam merupakan emas, disusul dengan ferronikel serta nikel ore, dan yang lainnya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di masa ketidakpastian ekonomi seperti saat ini, gold is safe haven asset. Mengapa? Karena gold memiliki underlying yang memiliki intrinsic value, aset yang liquid, serta tren harga yang terus meningkat. Tren harga yang terus meningkat dapat kita lihat dari grafik berikut. Beberapa peristiwa besar yang memiliki efek terhadap perekonomian dunia seperti Asia Financial Crisis, SARS, subprime mortgage, dan SARS-CoV-2 terlihat bahwa tidak mengalami efek yang signifikan terhadap harga emas. Justru, harga emas naik ketika ketidakpastian ekonomi terjadi. Hal ini dapat kita lihat dari tabel berikut. Faktor lain yang dapat menjadikan harga komoditas emas di Indonesia semakin melambung tinggi yaitu ketika rupiah mengalami depresiasi terhadap US dollar. Sehingga akibat dari peningkatan harga emas ini, hal tersebut dapat menjadi katalis positif bagi kinerja Antam. Lalu bagaimana dampak BI 7 Days Repo Rate dan inflasi mempengaruhi pasar serta kinerja Antam? Seperti yang telah kita ketahui pada Agustus tahun ini, inflasi Indonesia berada pada level 1,32%. Hal ini tidak jauh dari level optimal inflation yang berada pada 2% hingga 3%. Namun yang terjadi pada tahun ini adalah supply chain terganggu dan aggregate demand yang menurun. Hal ini terjadi karena beberapa aktivitas di negara tertentu mengalami lockdown, sehingga supply chain dari barang tersebut mengalami gangguan. Inflasi ini menjadi indikasi bahwa terjadi penurunan supply yang lebih tajam ketimbang penurunan demand. Hal ini dapat menjadikan potensi laporan keuangan emiten tidak optimal. Dan hal ini tentunya akan berdampak pada kinerja IHSG. Terjadinya penurunan aggregate demand dapat tercermin dari penurunan BI 7 Days Repo Rate yang terjadi sejak awal tahun hingga saat ini. Pada awal tahun, BI 7 Days Repo Rate berada pada level 5% dan terus menurun hingga saat ini berada pada level 4%. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas pasar dan meningkatkan permintaan aggregate. Dalam kondisi normal, investor menghindari fixed income investment ketika BI 7 Days Repo Rate turun dan beralih ke equity. Namun yang terjadi pada pasar saat ini adalah investor masih wait and see. Dan kami melihat gold dapat menjadi opsi investasi yang lebih baik. adanya pandemi COVID-19 membawa kekhawatiran dan ketakutan bagi para investor pasar modal di seluruh belahan dunia. Hal tersebut menyebabkan indeks di seluruh dunia jatuh akibat aksi jual secara masif oleh investor. Padahal, Dow Jones di Amerika tengah mengalami fase bullish dengan rekor mencapai lebih dari 30%. Di Indonesia sendiri, walaupun sempat mengalami drop hingga 17% ketika pemilu 2019, IDX telah recovery mencapai 20%. Dan kemudian jatuh lagi akibat pandemi hingga minus 40% pada Maret lalu. Kemudian, hal tersebut mendorong investor untuk mengalokasikan investasinya menjadi emas sebagai instrumen yang lebih aman. Harga emas terus mengalami kenaikan hingga menyentuh level $2.000 per troy ounce yang menjadikan level tersebut sebagai catatan harga emas tertinggi sepanjang masa.
Tren tersebut sebagai tanda kekhawatiran investor jika pandemi ini akan mempengaruhi fundamental dan kinerja keuangan perusahaan yang mereka investasikan. Jika melihat pada tren pergerakan harga saham Antam, kekhawatiran investor berimbas pada harga saham Antam yang juga ikut jatuh hingga level 360-an. Namun, saat ini harga saham Antam telah recovery mencapai 112% atau berada di level 790. Antam melaporkan hasil yang baik dengan laba bersih 367 miliar di kuartal 2 2020 dibandingkan dengan rugi bersih 282 miliar pada kuartal pertama 2020. Laba bersih turun 80% menjadi 85 miliar di semester pertama 2020 karena penurunan volume penjualan emas dan biji nikel. Penurunan tersebut mengikuti larangan ekspor biji nikel Indonesia sejak awal tahun 2020. Meskipun pendapatan kuartal 2 tahun 2020 lebih rendah dari volume penjualan emas kuartal 2 tahun 2019, performa pendapatan Antam ditopang oleh kinerja segmen bisnis ferronikel yang berhasil memperoleh volume penjualan lebih tinggi. Sebagai kesimpulan, kami sajikan chart IHSG dan Antam untuk menganalisa pergerakan keduanya. Kami memperkirakan bahwa IHSG masih akan sideways pada level 5.000 hingga 5.250, sedangkan Antam sahamnya telah pulih 112% menjadi 790 per lembar saham. Dengan melihat situasi saat ini, kami mengambil pandangan antisipatif di mana investor masih perlu wait and see dengan melihat pergerakan market seiring dengan penerapan kembali PSBB ketat di Jakarta. Sehingga, kami merekomendasikan hold saham Antam dengan harga di kisaran 856 per lembar saham atau potensi kenaikan 8,35% dari harga saat ini.